Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa kembali dengan Bu Eli. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3 dan 4, yaitu tentang hidup bersih di tempat bermain dan juga di tempat umum. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh hitung ya, kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di tempat bermain dan juga di tempat umum atau di masyarakat. Berikut adalah contoh permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Ada banyak olahraga yang memerlukan kerjasama. Permainan atau olahraga yang memerlukan kerjasama biasanya dilakukan secara berkelompok. Kerjasama ketika bermain merupakan wujud dari persatuan. Nah, jadi wujud persatuan yaitu kerjasama saat bermain atau berolahraga. Selanjutnya, permainan yang memerlukan kerjasama, contohnya bentengan, tarik tambang, gobak sodor, dan lomba bangkit. Nah, di sini kalian harus saling bekerja sama dengan teman, ya. Jadi permainan ini dilakukan lebih dari 2 orang, ya. Jadi perlu diadakannya kerjasama. Olahraga yang memerlukan kerjasama, misalnya sepak bola, bola voli, dan bola basket. Di sini sepak bola terdiri dari 11 pemain. Kalau bola voli terdiri dari 6 pemain, bola basket itu minimal 3 orang pemain, ya. Jadi harus ada kerjasama. Berikutnya, sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di tempat bermain ataupun di masyarakat, ya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang pertama yaitu kita harus bekerja sama. Yang kedua, kita harus mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Jadi jika kalian kalah dalam suatu kompetisi, tidak boleh marah-marah atau bersedih. Jadi harus menerima dengan lapang dada. Yang ketiga, tidak bersikap mau menangnya sendiri. Yang keempat, gemar menolong teman yang kesulitan. Yang kelima, jujur ketika bermain. Dan yang terakhir yaitu mau berbagi dengan teman. Jadi, ya, sikap mau menang sendiri. Nah, tidak boleh bersikap mau menang sendiri. Contohnya seperti ini, apa-apa ingin nomor 1. Nah, itu tidak boleh. Jadi, gunanya teman itu harus berbagi. Nah, gemar menolong teman yang kesulitan. Misal ada teman yang jatuh, segera ditolong. Misal ada teman yang nggak membawa bekal, kita harus berbagi makanan seperti itu. Kemudian jujur ketika bermain. Nah, ini harus sportif, yaitu jujur ya ketika bermain dengan teman. Kemudian mau berbagi dengan teman seperti tadi. Misal ada teman sampean yang nggak bawa makanan, harus berbagi. Misal punya pensil 2, temennya ada yang tidak membawa pensil, sampean juga harus mau meminjamkannya, ya. Ayo kita harus bermain dengan sportif. Sportif itu berarti harus jujur, adil, ya. Berikutnya sikap-sikap yang menumbuhkan persatuan, yaitu sikap apa? Yang pertama sikap rukun. Kemudian saling menghargai atau saling menghormati, itu adalah sikap untuk menumbuhkan persatuan baik di lingkungan sekolah, rumah,
kemudian tempat bermain ataupun tempat umum atau di masyarakat ya. Jadi harus saling rukun, saling menghargai. Menghargai ini apa, Bu? Menghargai pendapat orang lain misalnya ya. Kerjasama ketika bermain. Bekerjasama merupakan wujud dari suatu persatuan. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Yang pertama, mau berjuang untuk kepentingan bersama. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, mematuhi aturan yang dibuat bersama. Dan yang keempat, tidak bersikap mau menangnya sendiri. Sama ya, seperti apa yang sudah Bu Eli jelaskan tadi di depan ya. Harus saling membantu teman ya. Ini contoh kerukunan ya, mematuhi aturan yang dibuat bersama. Lah ini menghargai. Aturannya apa? Dibuat bersama ya harus dipatuhi bersama. Apakah kegiatan ini menunjukkan sikap kerjasama? Ceritakan pengalamanmu bekerja sama dengan teman. Nah, berikut adalah apa ini? Ya, benar, tarik tambang. Apakah permainan tarik tambang ini termasuk menunjukkan sikap kerjasama? Kalau menurut kalian iya, ceritakan bagaimana menurut sampean. Pengalaman sampean jika permainan ini sampean yang melakukan. Kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat atau di tempat umum. Banyak kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Contohnya, warga yang saling membantu untuk membersihkan jalan yang kotor, kerja bakti. Nah, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Biasanya kalau mau ada lomba 17 Agustus, biasanya di kampung diadakan bersih-bersih atau kerja bakti. Lah, itu dilakukan bersama-sama dengan warga sekampung. Itu harus kerjasama. Supaya apa? Nah, supaya apa kira-kira nanti ada ya, selanjutnya akan Bu Eli jelaskan. Berikut sikap-sikap yang dapat mewujudkan kebersamaan. Mau saling menolong, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Misal, di rumah sampean mau membersihkan rumah, mau ngecat. Tapi di lingkungan masyarakat, di kampung, diadakan kerja bakti, maka sampean harus mendahulukan kepentingan umum dulu. Jadi sampean harus ikut kerja bakti dulu, baru sampean ngecat di rumah sendiri. Itu maksudnya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Saling menghormati dan menghargai ya, ini ya, sesama harus saling menghormati dan menghargai. Nah, ini tadi apa gunanya kerja bakti? Termasuk di sini kerja bakti dilakukan dengan bekerja sama, kemudian dilakukan bersama-sama. Kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dapat diwujudkan dengan menumbuhkan rasa persatuan. Ingat ya, kebersamaan itu diwujudkan dengan menumbuhkan rasa persatuan. Jadi, apa wujud dari kebersamaan? Yaitu persatuan. Berikut manfaat kebersamaan dengan teman. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan teman. Yang ketiga, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang keempat, dapat berbagi cerita dengan teman. Yang kelima, pekerjaan yang dilakukan bersama terasa lebih ringan. Dan yang keenam, meningkatkan keakraban antar teman. Ini gunanya kebersamaan dilakukan ya. Kemudian tujuannya diadakannya kerjasama tadi, kerja bakti bersama-sama. Ini termasuk ya. Nah, terima kasih tersebut ya, penjelasan materi tentang makna keberagaman ya, makna bersatu dalam keberagaman di tempat bermain dan juga di masyarakat atau di tempat umum. Berikut tadi sudah Bu Eli jelaskan, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang sudah Bu Eli sampaikan ya. Selanjutnya nanti anak-anak bisa mengerjakan LKS-nya. Insya Allah nanti akan Bu Eli buatkan ini ya, kirimkan LK. Anak-anak bisa mengerjakan di LK-nya atau bisa dikerjakan di buku tulisnya. Terima kasih. Bu Eli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.